Oke, cara memasang 3 router dalam Kisco dan 4 router juga. Oke, untuk yang 3 router dan 4 router sebenarnya konsepnya sama. Konsep utamanya yaitu satpam dan tukang pos. Nah, untuk satpam sendiri itu seperti router dan tukang pos itu seperti PC yang akan mengirimkan pesan atau barang-barang ke PC lainnya. Anggaplah ini tukang pos, yang satuin yang kirim tuh yang tukang pos, terus yang menerima itu ya yang pesan. Nah, si satpam ini itu satpam yang dia hanya bisa mengirimkan suatu, bisa memberitahu arah jika dia kenal dengan satpam lainnya. Jadi misalnya ada router satu itu cuma kalah sama router 3. Jadi dia cuma bisa memberikan si abang tukang pos ini arah ke router 3, nggak bisa langsung ke router 2 gitu. Dan untuk cara pengirimannya itu gini. Di dalam router itu nanti ada yang namanya routing atau static, routing, terus nanti di dalam static itu nanti ada tempat untuk mengkode. Jadi kita akan dikasih kalau mau ke alamat ini kamu harus habis ini ke sini. Nah, terus nanti misal di router 3 itu nanti masih ada lanjutannya lagi kalau misal belum sampai ya. Kalau kamu mau ke sini, kamu harus ke sini dulu, lewat sini gitu. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Untuk konsep dasarnya itu ada ini saluran dari IPVC dan IP default gateway itu harus sama. Jadi salurannya harus sama. Maksud saluran tuh yang bagian ini X ini. Ada kan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai maksimal ya. Itu harus sama. Saluran dan alamat itu beda. Kalau alamat tuh yang bagian ini ya. Misalnya 192.168.1 titik. Nah, itu harus sama. Jadi kalau misalnya 1.1 berarti harus sama 1.1 gitu. Kalau saluran itu enggak, yang sama cuma ini aja, enggak harus ini. Oke. Nah, dan router gig itu harus sama, harus plug ketiplak ya, sama bener. Di router sendiri gig 0 dan DGBP harus sama dengan ini. Lalu untuk gig 1 dan gig 1 router lainnya harus sama biar nyambung. Maksudnya gimana itu sebenarnya nggak harus gig 1 dan gig 1. Yang penting itu yang bagian pucuk sini sama pucuk sini itu salurannya sama. Jadi dia bisa terhubung dan saling mengirim pesan. Oke. Langsung aja kita masuk ke Cisco. Nah, di sini udah ada modul 1. Sekarang kita akan nambahin router di sini, teman-teman. Wait, di mana routernya ini? Nah, ini kita pindahin dulu ya. Jangan lupa pakai notes itu karena penting ya, karena terlihat sepele itu penting ya teman. Kalau pakai notes itu nanti bisa lebih mudah kalau mau ngapa-ngapain, mau nyambungin tuh nggak usah itu. Kadang kita suka keliru kalau nggak pakai itu ya. Stack, salah. Ini kita sambung dulu, sambung lagi. Mohon maaf sebentar. Nah, untuk mengembangkan router kita harus membuat saluran baru. Jadi misalnya ini tuh udah ada nih. Itu kan salurannya ini sama ini ya, 1.1 alias 1.0 nih. Nih ya. Yang ini 2.0. Ini 2.1 yang sebelah sini. Nah, di sini tuh harus bikin saluran baru kan 1, 2 udah dipakai, sekarang kita bikin yang 3 aja. Nah, let's say ini saluran 3.0. Nah, nah berarti di sini terus 3.1 dan sini 3.2. Nah, tapi itu kita membantunya doang ya, belum bisa mungkin. Masukin config di ini jika nggak satu. Nah, kita masukin tuh kodenya 192.168.3.1. Nanti sebenarnya auto ya teman. Di sini kita masukin juga config
ini gig 000 jadi yang ini masukin 192.168.3.2 di enter. Jangan lupa dihidupin portnya. Plop. Nah itu udah hijau, udah nyambung ya berarti. Nah di sini juga sama, kita bikin notnya dulu, saranku ya teman-teman, nggak lupa, karena itu yang akan membantu kita untuk menyambungkan nanti biar nggak keliru. Kadang kalau kita salah itu kita malah keliru ya teman-teman, terus malah frustasi. Ini 4.2 aja, 4.1 nya di routernya aja. Ini ya. Oke, kita masukin dulu nih. Fix 01 ya guys, kelihatan. Terus 92.168.4.1. Kita copy ini di sini. Maaf. Ini kita gignya gig 1 ya. Salah satu ini gig 2. Terus di on kan. Plop. Nah, kan ini udah nyambung ya. Tapi kita tuh masih belum bisa ngirim pesan. Karena si abang satpam ini nggak tahu kalau misal dapat ada tukang pos tuh dia harus diarahin kemana gitu kan. Nah jadi si abang satpam ini harus diarahkan supaya dia bisa tahu nanti kalau ada abang pos dia suruh ke satpam yang lain. Nah di sini cara caranya di routing terus static ya. Di sini adalah tujuan, maksudnya tujuan gimana? Misal nih si ini mau ngirim ke sini, si PC1 mau ngirim ke PC berapa nih, PC 3. Nah itu salurannya dimasukin ke sini. Ini berarti saluran berapa? Saluran 2 kan. Nah ini tulis 192.168.2.0. Maxnya sendiri harus ketik manual teman-teman kalau yang ini ya, nggak bisa auto type. Nah next hop itu maksudnya habis ini kemana setelah pertama. Ini kan gak nyambung sama ini ya, jadi nggak bisa langsung ke sini, jadi kita harus kesini dulu. Nah di sini hopnya itu 192.168.3.2. Jadi kita masukin di sini 68.3.2, kita add. Pop. Udah ya, ini sama ini udah bisa ke sini karena ini udah diarahin sama kita, udah kasih petunjuk ke beliau sini ya. Terus kalau udah sampai sini ini juga perlu arahan juga dengan konsep yang sama. Kalau ini 192.168.3.0, maxnya 255.0. Next hopnya berarti setelah ini ke sini ya. Kalau udah sampai sini berarti dia udah bisa kesamaan ke sini, berarti ini terakhir untuk yang arah dari sini ke sini. Nih 4.1 itu 92.168.4. Salah. Kita add. Nah, apakah selesai? Belum, karena kalian kalau tahu tukang pos gak mungkin kan dia berangkat doang terus nggak balik. Nah kita harus masukin alamat baliknya dulu. Jadi kan udah di 2.0 nih, dia mau balik ke 1.0. Kita masukin aja di sini 192.168.1.0. 255.0. Nah next hopnya mana? Next hopnya ini ya guys. Berarti 4.2 ini 192.168.4.2. Kita add. Pop. Nice. Terus dari sini ke sini ya, kayak tadi sama static 192.168.1.0 karena kita tujuannya ke 1.0. Maxnya 255.255.255.0. Next hopnya 192.168.3.1. Kita add. Nah udah, nah kalau ini udah bisa guys. Untuk perjalanan pertama biasanya bakal gagal karena perlu penyesuaian urutannya. Nah ini gagal ya. Perlu diketahui kalau misal kalian ternyata gagalnya banyak kali itu kalian harus cross check, biasanya ada yang salah. Nih gagal lagi kan. Nah masih gagal. Kalau emang udah gagal berkali-kali itu
Alangkah baiknya kalian cross check ya guys. Nah kalau ini berarti ternyata nggak perlu cross check, ternyata udah sukses. Nah, tadi loading aja. Kita coba dari sini ke sini. No, sukses. Tadi kan nggak bisa ya. Dari sini ke sini. Oh, failed. Cuma saya belum connect. Coba lagi. Nah ini udah sukses. Jadi mungkin ada sedikit error ya teman-teman. Dari sini ke sini ini udah bisa. Dari sini terus ke sini udah sukses. Nah jadi overall ini yang 3 router udah sukses ya teman-teman. Ini note-nya jangan lupa, yang penting tuh yang bagian note ya, karena itu yang sangat bakal membantu kita banget waktu kita mau bikin alamat si spam ini, si router ini kan. Ini udah successful semua, udah bisa dilihat ya. Sekarang kita lanjut ke challenge yang kedua. Itu ini APT yang melambangkan jumlah routernya ada 4. Oke, konsepnya tuh sama, cuma bedanya nambah router, dan karena nambah router nambah saluran ya. Kita copy aja biar kelihatan ya. Nah, oke. Sebelumnya ini dipindah dulu biar agak ke sini ya. Nah, ini udah di sini. Terus kita putuskan dulu ini jaringannya. Plot. Nah, udah putus. Ini kan otomatis berubah ya, teman-teman. Sekarang kita nambah router. Pop. Nah, ini. Nah, biar jadi 4. Aku mau kasih jarak lagi biar kita enak ngerjainnya. Oke, karena ini bakal nambah panjang ya. Tentu kalau nggak bisa kebaca bakal susah. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini kan tadi udah diputus ya, sekarang kita sambungin dulu aja pakai listrik. Plug plug udah. Ini plug plug. Nah ini kan kita ini kan sama-sama connect ya. Tadi pakai prinsip yang tadi, ini gignya harus disamakan. Jadi salurannya ganti. Kalau ini 3 ini tetap aja ya teman-teman, karena emang ya dia udah nyambung, nggak boleh dipatahin. Cuman ini kan karena ini tadi 4 dan 4-nya ada di sini, aku pengen ubah saluran ini yang 4 tuh yang ini aja, jadi ini sama ini jadi saluran 4, ini sama ini 5, jadi ini dipindah sini ya. Ini dia bakal pakai IP yang ini buat salurannya, buat salurannya dia pakai yang ini. Terus 4.1-nya tetap sama, jadi kita input dulu yang di sini. Config kita pakai yang ini 000 ya teman-teman. 192.168.3 titik 4 2 di enter, terus di on kan. Nah udah nyambung kan, mantap kan, tinggal nyambungin 2 router yang baru ini. Kita ambil yang 5.1 yang di sini aja ya teman-teman. Kita bikin ini saluran 5.0. Oke, nice. Ctrl V, Ctrl V. Nah kita taruh bawah aja. Ini 5.01, sini 5.02. Oke, sekarang kita masukin di gignya config 01 diganti ya 5.1 enter. Oke, gig 01 192.168.5.2, portnya dihidupin. Oke, sekarang udah nyambung semua. Karena udah nyambung semua, sekarang saatnya bikin alamat ya. Di sini kita lihat bikin rute. Nah ini kan dari ini tetap masih mau ke ini kan, terus nextnya masih sama ke 3.2, jadi ini nggak usah diganti dan nggak usah ditambah kan. Ya, biar ini aja di router 1, yang perlu di adjust tuh di router 2 ya teman-teman. Dan ketiga, nah static ini kan awalnya 4.1 sama 3.1 kan udah nggak ada ya, 3.1 nya yang ada doang. Nah 3.1 ini nggak perlu diganti karena ini masih sama di sini tempatnya ya.
dan saluran juga ini nggak aku ganti. Nah, yang diganti yang ini karena 4.1, pada slide lain itu nggak ada 4.1, 4.1 di sini sama sini. Nah, di sini kita bakal adjust jadi 5.2 karena 5.1-nya di sini kan. Di 192.168.2.0 ini kan alamat yang ini 7, di 255.255.255.0. Next hopnya 192.168.5.2. Nah, nanti kita pakai yang ini guys, biar ini kan setelah ini kan ke sini ya. Nah, IP-nya di mana? Di add, terus ini dihapus yang 4.1 remove. Oke, aman. Sekarang yang ini baru ada router baru yang masih kosong dan bolong, ini nggak ada apa-apanya nih. Jadi setelah dia ke sini, paketnya ke sini, kita bikin lagi 192.168.2.0. Masnya seperti biasa, titik 255, titik 255, titik 0. Next hopnya adalah 192 titik 168 titik 4.1 ya guys, 4.1 dari sini ya. Oke, mana? Nah, yang kita ketahui kalau kita mau kirim paket nggak bisa kalau kita berangkat doang ya, kita harus pulang juga, jadi kita harus bikin yang 1.0 sekalian biar kayak ini. Kalau kalian lihat di sini yang udah ada kan. Nah, kita bikin aja sekalian buat router 3-nya ini. Buat yang 1.0 arahnya nanti ke 5.1 ya. Add. Nah, udah. Sekarang ini kita lihat apakah ada yang perlu diganti apa enggak ya. Statik kalau mau ke signal lewat 4.2. Nah, ini udah lewat sini ya, jadi udah nggak perlu diganti ya. Dan cepat dulu. Ini kita bisa lihat di sini ya. Kita cashflow tadi percepatan sebelumnya, sekarang kita masukin hub ceplut. Kita lihat apakah berhasil apa enggak teman-teman. Oke, masih fail ya. Kita coba lagi. Masih fail lagi. Oke, masih fail aja. Udah ketiga kali fail ya. Lihat, ini udah yang keempat. Akan tetap fail. Oke, masih fail aja. Ini percobaan terakhir. Nanti kita cross check teman-teman. Kalau udah 5 kali, alangkah baiknya di cross check aja. Nah, ini successful nih. Ternyata emang masih loading aja. Coba jentikan ke sini udah, ini sekarang ke sini. Wow, oke, masih valid. Kita cepat dikit. Oke. Nah, ini successful nih ya. Nah, sekarang yang ini ke sini. Successful. Sini, ini ke sini. Nah, successful juga. Nah, ini ke sini. Dibalik ya. Successful juga. Ini ke sini. Successful juga. Tadi bagaimana sih? Ini Pak. Ini. Oke. Masih successful aja. Nah, ada coba ya guys, ini kesini successful, ini kesini successful, ini kesini juga successful, ini kesini juga successful, ini kesini juga successful, ini kesini juga successful. Oke. Jadi sekian untuk challenge kali ini. Kesimpulannya itu yang diperlukan yang pertama satu itu IP saluran. Saluran itu pertama harus sama untuk DGW, default gateway-nya, dan sesama router itu harus sama untuk salurannya. Yang kedua itu rute. Nah, rute itu harus di-input karena kalau nggak ada rute nanti itu nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada pesan nih di sini dan di sini nggak ada rute, jadi dia bakal stuck di sini atau mungkin dibakar ya, atau nggak kekirim gitu. Dan untuk rute sendiri itu harus urut, rute harus urut. Jadi kalau kita bikinnya 4 kayak gini dan ini nyambungnya ke sini, ya udah ini berarti ke sini.
Jadi alamat selanjutnya ke sini. Terus ke sini, terus baru ke sini. Nggak bisa langsung ngeng karena nggak ada kabelnya ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja untuk challenge ide kali ini. Untuk challenge emang boleh dan apa tuhnya. Sekian, terima kasih. Saya Noval Ali Muhammad dengan NRP 502624199. Izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.